Halo sahabat Thompson, kembali lagi di YouTube channel Thompson Network, jaringan Thompson Radio Keluarga Sehat Indonesia. Kali ini bersama saya Dinda Safira, dan apa kabar Anda hari ini? Mungkin ada yang lagi musuhan atau lagi diem-dieman sama saudaranya, atau lagi ngambek-ngambekan gitu ya. Bukan hanya sama saudara, tapi mungkin sama orang tua yang kok ngerasa Mama nih selalu belain adek aja, Mama nih selalu banggain kakak aja. Kapan saya dibanggain? Kapan saya dipuji-puji? Pernah nggak merasakan seperti itu, sahabat Thompson? Mungkin hampir sebagian orang ya merasakan seperti itu, pernah merasakan seperti itu, seakan-akan dibanding-bandingkan sama saudara, seakan-akan selalu berkompetisi nih sama saudara kandung sendiri. Kalau sama temen sih ya biasa ya, di tempat kerja ataupun di sekolah mungkin biasa, tapi nggak enak banget kalau kita itu berkompetisi sama saudara kandung sendiri. Iya, yang ketemu setiap hari kan. Ketemu setiap hari. Kemudian belum lagi orang tua yang seakan-akan kita sebagai anak ngerasa kok mama atau papa selalu banggain adik ya, kok mama atau papa selalu muji-muji abang atau kakak, iya. Saya kok nggak pernah ya, apa yang saya lakukan kok selalu salah ya. Nah ini seru sekali sahabat Thompson ini, karena hampir semua orang pasti merasakan seperti itu, pernah merasakan seperti itu di kehidupan di keluarga ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang ini, tentang sibling rivalry bersama Mbak cantik ini ya, seorang psikolog, Mbak Audy Ayu Arisa Dewi MPSI. Halo, apa kabar Mbak Audy? Halo, baik Mbak Fira. Senang nih, alhamdulillah baik. Senang nih udah main-main ke channel kita ya, berbagi informasi sama sahabat Thompson. Karena ini hampir semua orang pasti pernah mengalami ya di keluarga. Saya juga pernah. Kita sebagai saudara ataupun nanti ketika kita berkeluarga ya. Benar-benar. Nanti ketika berkeluarga, punya buah hati, punya anak, ini bisa jadi ilmu untuk kita calon orang tua ataupun yang sudah jadi orang tua, gimana nih menangani anak-anak yang kok ngerasa dibeda-bedain, kok ngerasa ada yang dipuji, ada yang enggak gitu ya. Itu apakah hanya perasaan seorang anak ataukah orang tua yang memang ada yang salah nih dalam tindakannya ya. Nah ini Mbak Audy, sibling rivalry ini mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, Mbak Audy bisa jelaskan dulu apa itu sibling rivalry ini, silakan. Iya. Jadi seperti yang tadi Mbak Fira sudah sampaikan di awal, siapa sih yang senang sebenarnya dibanding-bandingkan? Nggak ada ya. Sakit banget ya. Sakit ya. Apalagi ketika kita ada di posisi yang tidak menguntungkan. Nah, ini juga kondisi yang dialami biasanya oleh seorang anak yang punya saudara. Jadi sibling rivalry ini suatu kondisi di mana anak merasa dia bersaing dengan saudaranya, entah itu kakaknya atau itu adiknya. Jadi memang biasanya sih terjadi antara saudara kandung, tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak ini ada dalam kondisi dia punya saudara tiri, tinggal serumah, bisa juga kejadian yang namanya sibling rivalry. Seperti Cinderella ya? Iya, seperti Cinderella yang disuruh-suruh ke sana kemari kan. Bahkan saudara tirinya pun bersaing satu sama lain, padahal mereka kandung kan gitu. Kondisinya, tapi ya tetap bersaing. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika persaingan itu menimbulkan kecemburuan, iri hati, terus ekstrimnya adalah kebencian sama saudaranya. Itu sih yang akhirnya menjadi kayak warning sign buat orang tua untuk wah ini harus mulai diperhatikan, iya harus ditangani nih kalau udah mulai kayak gitu sibling rivalry-nya. Kira-kira faktor penyebabnya kenapa seorang anak bisa merasakan seperti itu? Kenapa bisa ada kondisi sibling rivalry ini, Mbak Audy? Ya, jadi kondisi ini sebenarnya lebih banyak pencetusnya faktor luar ya, faktor dari lingkungan, baik itu dari orang tuanya ataupun dari lingkungan sekitarnya. Karena kan ada faktor lain selain anak itu sendiri ya, selain orang tuanya bisa jadi sekolahnya, guru kan bisa juga membandingkan si anak ini dengan saudaranya atau dari tetangganya. Kadang kalau orang tua yang nggak bandingin, kadang tetangga, lingkungannya atau gurunya yang membanding-bandingkan. Jadi bagaimana sikap orang dewasa yang di luar anak itu yang memperlakukan anak itu bisa menjadi faktor pemicunya. Kemudian anak juga bisa punya kecemburuan sama saudaranya kalau dia tidak dipersiapkan. Ini posisinya si kakak sih. Kalau kakak tidak dipersiapkan untuk punya adik gitu ya. Jadi kan ada fase-fase tertentu memang lebih sering, lebih sangat kelihatan gitu ya, secara perilaku, secara ekspresi itu anak-anak di bawah 5 tahun, karena mereka kan sangat jujur,
terus benar-benar apa adanya. Biasanya kalau anak di bawah 5 tahun itu sebaiknya dipersiapkan kalau memang mau punya adik, orang tua mulai sounding gitu kita bilangnya kalau bahasa psikologinya ya. Mulai diberitahu bahwa sebentar lagi akan ada sosok lain yang hadir sebagai anggota keluarga tambahan di sini. Terus dia perannya sebagai kakak harusnya seperti apa. Terus penting juga untuk menekankan bahwa si adik ini sebenarnya ada dalam kondisi yang tidak berdaya kan. Dia kan masih kecil, belum bisa ngapa-ngapain sendiri. Jadi mengapa orang tua akhirnya cenderung lebih banyak membantu si adik. Jadi menginformasikan hal seperti itu nggak salah. Kadang kita mungkin ngerasa dia masih kecil, masih belum ngerti apa-apa, ngapain sih kita kasih tahu? Nggak gitu ya. Iya, karena anak kecil itu sebenarnya mereka menyerap apa yang kita bilang, walaupun prosesnya lebih lama gitu dibanding ketika kita ngasih tahu anak-anak yang lebih besar, anak usia SD atau anak usia SMP. Tapi mereka pada waktunya akan mengerti apa yang kita omongin. Jadi itu juga menjadi faktor ya kalau anak tidak dipersiapkan mempunyai adik. Kemudian juga jenis disiplin dan yang diajarkan di keluarga itu, pola asuh gitu ya kita bilangnya. Kalau orang yang pola asuhnya demokratis, anaknya cenderung tingkat sibling rivalry-nya nggak terlalu tinggi dibandingkan orang tua dengan pola asuh yang otoriter atau yang permisif, yang seenaknya anak itu bisa ngapain. Kayak gitu sih faktor yang sering. Pola asuh itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab ada persaingan antar saudara ya, bukan hanya saudara kandung tapi juga mungkin ada saudara, kondisinya ada saudara tiri ya. Jadi mempersiapkan bukan hanya seperti tadi Mbak Audy bilang kalau ada mau punya adik disounding dulu, bisa juga dengan kalau nanti ada yang baru datang gitu ya, ada saudara tiri yang datang disounding juga, diinformasikan dengan cara yang dipahami sama anak ya. Mbak Audy ya. Pola asuh juga mempengaruhi ya. Dan kalau orang tua nih kadang memang beberapa orang tua ada yang sadar, ada beberapa orang tua yang tidak sadar ya, mungkin kesibukan jadi kurang memperhatikan kondisi anak gitu kan, apakah di rumah anak baik-baik saja gitu kan, apakah sering berantem, jadi memang mungkin kurang perhatian, kurang sadar dengan keadaan anak, akhirnya secara tidak sengaja orang tua akhirnya membiarkan kondisi yang seperti ini. Nah ini apa nih nanti bahaya nggak sih Mbak Audy kalau kondisi seperti ini dibiarkan dalam jangka waktu lama? Jadi sibling rivalry ini kan sesuatu yang wajar ya. Kita ngalamin, saya ngalamin, Mbak Vira juga punya saudara. Pasti ngalamin. Iya, ngalamin juga. Jadi ini kondisi yang sangat mungkin terjadi di ketika kita dulu kecil ataupun ketika kita punya anak gitu ya. Jadi hal yang sangat mungkin terjadi. Jadi jangan kaget kalau kita punya anak kita iri sama saudaranya atau cemburu. Tapi kita harus lihat tanda-tanda ketika ini lampu merah nih, ini udah menyebabkan gangguan emosi gitu kita bilangnya, berarti ini sudah mulai harus orang tua turun tangan. Jadi yang bisa gejala dilihat misalnya anaknya jadi terlalu sensitif, gampang banget marah ketika disinggung tentang saudaranya. Padahal mungkin maksudnya memuji ya, orang tua memuji karena apresiasi anak, cuman saudaranya jadi yang tersinggung. Nah itu kita ngelihatnya udah mulai ada gangguan emosi nih, atau relasinya dia dengan saudaranya jadi nggak baik, misalnya si adik diemin kakak atau sebaliknya kakak diemin adik, mereka ngomong seperlunya aja. Itu kan bukan komunikasi yang sehat di keluarga ya. Jadi kalau sudah mulai mengganggu relasi di dalam keluarga, berarti memang ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Dan efek lainnya kalau dibiarkan memang biasanya sih kelihatan itu ketika remaja ya. Kalau anak-anak itu kan memang mereka lebih ekspresif, ketika mereka iri, cemburu, marah sama saudaranya pasti akan diluapkan gitu kan. Entah secara fisik, biasanya anak-anak di bawah 5 tahun mereka secara fisik, karena memang secara nalurinya, insting mereka adalah menyerang secara agresif, entah melempar mainannya kayak gitu-gitu ya. Tapi ketika SD, mereka akan lebih suka argumen gitu kan. Argumen ya kadang-kadang fisik juga sih. Terus ketika remaja, memang akhirnya apalagi remaja dalam fase pencarian identitas, mereka labil, secara emosi mereka labil, karena mau nggak mau kan hormonnya sedang mengalami pubertas itu, jadi hormon naik turun itu menyebabkan mereka lebih sensitif lagi dibanding biasanya. Nah itu bahayanya kayak gitu tuh, kalau ketika remaja dibiarkan, kemudian itu menuju puncaknya ketika remaja, yaitu mereka jadi lebih sensitif, terus mereka bisa bingung dengan pencarian identitas dirinya, apalagi kan kebanyakan sibling rivalry ini disebabkan karena adanya
membandingkan gitu ya, orang tua membandingkan atau lingkungannya membandingkan, jadinya anaknya akan bingung, aku mau menjadi orang seperti apa, identitas apa yang mau kubentuk untuk diriku, menjadi diriku yang sekarang ini atau menjadi seperti saudaraku. Itu sih yang berbahaya, karena kan kita maunya sebenarnya anak itu sebagai individu yang utuh, yang harus tumbuh sebagaimana dia memperlihatkan dirinya. Itu yang paling bagus. Karena kalau dia mencoba menyamai atau mencoba berpura-pura menjadi identitas lain, orang lain yang punya, itu akan capek gitu. Nggak akan selamanya orang bisa pakai topeng kayak gitu lah. Jadi harus sangat diperhatikan dari kecil. Karena mungkin juga ini juga nggak sih Mbak Odi, tuntutan orang tua. Kadang kan ada beberapa orang tua yang menuntut anaknya harus seperti, harus jadi A, harus jadi B, harus jadi C. Dan antara saudara 1, 2, 3 mungkin ada salah satunya yang berhasil sesuai dengan yang diinginkan orang tua dan saudaranya yang lain tidak gitu ya, karena memang setiap anak pasti punya bakat yang beda-beda gitu unik kan, jenis unik gitu kan, tingkat kecerdasannya yang juga beda-beda. Semuanya cerdas tapi memang bidangnya pasti berbeda-beda ya. Nah saudara 1, 2, 3 gitu kan, sebenarnya yang paling sering terjadi ini anak keberapa nih biasanya nih Mbak Odi? Yang kena merasa sindrom ini ya, ngerasa kok jadi yang tertindas itu ya, jadi korban lah bisa dibilang gitu. Ini biasanya anak yang keberapa nih? Beberapa orang berpikir bahwa sindrom ini hanya terjadi pada kakak, dari kakak pertama, karena dia sudah menerima segala perhatian full, misalnya kan setahun pertama dia full nih orang tuanya hanya untuk dia, si kakak pertama. Lalu kemudian datanglah sosok yang lain atau adiknya kayak gitu kan. Nah, orang-orang berpikir bahwa sindrom ini hanya bisa kejadian sama si kakak, tapi enggak juga. Ketika bertumbuh atau semakin bertambah usia, si adik juga bisa merasakan hal yang sama seperti ini. Karena saya melihat kecenderungan memang kakak-kakak itu lebih secara prestasi mereka lebih stabil kayak gitu kan, lebih tenang orangnya. Kadang-kadang orang tua membandingkan dengan kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu yang prestasinya oke kayak gitu kan. Jadi si adik pun sebenarnya bisa ngalamin ini. Jadi urutan kelahiran itu tidak berpengaruh terhadap orang bisa kena sindrom ini atau enggak. Oh, gitu. Jadi kakak mau adik mau anak tengah pun bisa semuanya. Jadi tetap tergantung dari lingkungan tadi ya, perbandingan yang sering dibanding-bandingkan baik dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitar yang sering membanding-bandingkan kakaknya lebih pintar gitu atau adiknya lebih pintar, karena memang kondisi setiap saudara pasti beda-beda ya. Ada kakaknya yang lebih, ada adik yang lebih gitu ya. Kalau anak tengah nih Mbak Odi, ini banyak juga di luaran sana yang mengalami sepertinya ya, kalau jadi anak tengah tuh anak yang penuh dengan beban gitu kan. Kalau anak pertama biasanya kan selalu dinanti-nanti dan itu juga sangat-sangat dimanja biasanya ya. Begitupun dengan anak bungsu. Nah kalau anak tengah nih Mbak Audi, ini bisa juga terjadi seperti ini atau seperti apa? Kalau anak tengah memang dia punya karakteristik unik ya, karena dia kakak banget juga enggak, tengah-tengah gitu ya. Dia adik banget juga enggak. Dan memang ada kecenderungan mereka jauh lebih cuek gitu anak-anaknya, biasanya kalau anak tengah ya. Walaupun nggak semua sih, tapi tetap bisa mengalami karena itu perhatiannya mungkin jadi berbeda gitu orang tua. Bisa hanya cenderung ke kakaknya aja atau ke adiknya yang paling bungsu. Jadi bisa juga ngalamin. Selama kalau dia mendapat itu ya perlakuan dibanding-bandingkan itu. Nah, ini apa nih yang harus dilakukan baik dari sebagai orang tua ya ataupun sebagai anaknya itu sendiri agar hubungan antar saudara di rumah ini bisa jadi lebih harmonis lagi, bisa lebih baik lagi nih, gimana Mbak Odi? Biar nggak ada nih perang saudara di dalam rumah nih Mbak Odi. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, kalau orang tua itu tentu bagaimana bersikap kepada anak ya. Itu sangat penting bagaimana kita memperlakukan anak, juga berpengaruh terhadap kesehatan mental si anak. Dan juga kesehatan mental orang tua. Sebenarnya kesehatan mental orang tua dulu sih yang ngaruh lebih besar ke kesehatan mental anak. Jadi orang tua harus memahami bahwa setiap anak itu berbeda, kayak tadi Mbak Vira sudah sampaikan ya. Mereka punya kecerdasan yang berbeda, punya temperamen yang berbeda, punya watak yang berbeda-beda. Misalnya kita punya anak 4, bisa 4-4-nya itu beda banget. Punya bakat yang beda juga ya. Jadi pahami bahwa mereka adalah individu yang berbeda dan nggak bisa disamain. Bahkan kembar pun itu kan
pasti ada bedanya walaupun sedikit, fisiknya iya. Walaupun secara fisik sama kelihatannya ya? iya, yang kembar identik kelihatan sama, cuman secara sifat pasti deh ada perbedaan-perbedaan karena memang kita semua gitu ya dibesarkan di lingkungan yang individu dengan karakteristik, dengan temperamen, dengan sifat yang berbeda-beda, itu pasti berpengaruh juga ke temperamen si anak. Jadi hargai keunikan anak, jangan pernah membandingkan. Kalau kita kan gini pasti bilang, aku kan mau memotivasi anakku kayak gitu ya, secara nggak sadar jadi kadang-kadang di-push terus ya. iya, dengan memberikan standar. Lebih baik yang kita lakukan adalah kita memuji keberhasilan si anak ini. Tanpa perlu membandingkan. Itu jauh lebih membuat dia bisa terdorong tanpa merasa tertekan karena disaingi oleh kakaknya atau adiknya. Jadi puji dengan apa yang menjadi bakatnya dia, minatnya dia di mana. Kayak gitu. Lalu yang hal yang penting yang lainnya harus diperhatikan adalah bagaimana kita memberikan aturan atau disiplin yang jelas di rumah. Jadi misalnya gini, kalau saudara itu paling sering rebutan apa sih? Remote TV dulu. Saya inget banget. Mainan. Iya, mainan. Kalau masih kecil-kecil mainan ya. Iya. Orang tua harus bisa memberikan aturan itu sebelum kejadian, paling bagus. Jadi preventif. Jadi jangan ketika kejadian baru kan dikasih tahu kalau nggak boleh rebutan mainan kayak gitu. Kalau anak on the set ketika mereka lagi marah dikasih nasihat gitu itu nggak akan masuk. Karena mereka kondisinya marah, ada senyawa dalam otak yang menghambat untuk menerima informasi. Jadi ditolak jadinya informasinya. Iya, jadi nggak akan didengar, kita mau ngomong apa juga nggak didengar. Biasanya paling bagus adalah mereka dipisahkan saja, lalu disuruh diam dulu sampai kalem, sampai tenang, sampai cooling down kayak gitu ya. Ketika sudah tenang baru kita ajak ngobrol satu-satu sih, entah si kakak, entah si adiknya. Paling bagus kalau di rumah kerjasama sama pasangan kita ya, sama suami atau sama istri, untuk mencoba ngasih tahu ke masing-masing anak tanpa mereka menyalahkan salah satu. Misalnya mereka misalnya nih anak-anak kecil ya, yang 5 tahun, di bawah 5 tahun itu mereka rebutan mainan. Kita mencoba mengajarkan mereka untuk memvalidasi emosi. Jadi kamu marah kenapa? Apa karena adik ngerebut mainanmu? Terus kita mengajarkan dia untuk menyampaikan, dibanding dia bilang, adik nakal, ambil mainanku. Lebih baik kita ngajarkan dia untuk bilang, adik menjauhlah dari mainanku, kayak gitulah. Dibanding dia mengatai gitu loh, mengatai saudaranya itu kan, itu sudah nggak bagus kan. Jadi nggak ada label-label juga yang diberikan si kakak ini ke adiknya. Jadi lebih baik divalidasi, kalau emang marah, sampaikan marahnya dengan cara yang tepat. Bukan berarti melarang anak marah, nggak boleh kita melarang anak marah, karena emosi yang dipendam itu juga nggak bagus kan buat kesehatan mentalnya si anak. Jadi kita ngajarin cara mengekspresikan emosi dengan benar tuh harusnya seperti apa. Dan memang sebaiknya itu ketika waktu-waktu tenang ya, sebelum konflik terjadi sebaiknya. Jadi dikasih tahu kalau aturannya seperti ini. Kalau misalnya main, setelah makan selesai, terus mungkin merapikan makanannya, lalu main, itu yang dilakukan. Kadang-kadang kan orang tua, udahlah dia mau main dulu, mau makan terserah, kayak gitu. Jadi kalau aturannya di rumah lebih jelas, itu sebenarnya meminimalisir konflik. Walaupun ketika mereka bersalah, misalnya mereka akhirnya main dulu sebelum makan, mereka harusnya udah tahu konsekuensinya. Kita kan punya aturan seperti ini. Memang kuncinya parenting itu konsisten sih. Kadang-kadang orang tua nggak tega ya? Iya. Nah, yang itu yang harus tega sedikit demi ada aturan-aturan yang jelas, dan anak itu jadinya lebih taat gitu lah sama aturan di rumah. Kadang-kadang kan memang banyak nih kan ilmu-ilmu yang didapat lah. Sekarang banyak sumber yang bisa kita dapatkan gitu, informasi tentang parenting. Tapi kadang memang di aplikasinya gitu ya, kita ingin menerapkan disiplin. Tapi di saat anak mulai rewel, kemudian nggak tega itu ya, kemudian daripada rewel kemudian diberikan kemudahan itu juga bisa memperburuk keadaan ya Mbak Audi ya. Nah itu tadi kan dari sisi orang tua apa yang harus dilakukan agar bisa kembali baik nih hubungan antar saudara. Nah kalau untuk anak sendiri, kalau